Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, selalu setia mendengarkan radio pembelajaran kita di Radio Edukasi Spensa FM 99,9 MHz. Sebelum memulai pembelajaran IPS kita siang ini, dari studio Ibu hadirkan satu nomor lagu ke ruang dengar Anda. Semoga dengan lagu ini kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran IPS. Kembali lagi di Radio Edukasi Spensa FM 99,9 MHz. Bersama Ibu Nofri, pada kesempatan kali ini Ibu mau menyampaikan bahwa tetap patuhi semua protap COVID-19 dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga tetap hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan tentunya stay at home, tetap tinggal di rumah dan belajar di rumah. Terima kasih banyak buat orang tua, wali yang sudah dengan setia mendampingi putra-putrinya mengikuti pembelajaran dari media Radio Spensa FM. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani Anda dalam pembelajaran IPS kelas 8. Langsung saja, siapkan modul dan siapkan alat tulis. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran IPS kita hari ini tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara yang ada di dunia ini tentunya menjalin hubungan kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Begitu pula dengan negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu pertama Indonesia dengan tokoh yang mewakili ada Malik. Kedua, Malaysia dengan tokoh yang mewakili Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Thailand dengan tokoh yang mewakili Thanat Khoman. Yang keempat, Filipina dengan tokoh yang mewakili Narciso Ramos. Dan yang kelima, Singapura dengan tokoh yang mewakili S. Rajaratnam. Yang berikut kita melihat latar belakang berdirinya sebuah organisasi ASEAN. Alasan apa sehingga organisasi ASEAN itu bisa didirikan? Yang pertama, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah. Baik anak-anak semuanya, kita ketahui bahwa 10 negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah sama sekali oleh bangsa Eropa, yaitu negara Thailand. Yang kedua, kemiripan latar belakang sejarah tertentu, seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan. Asia Tenggara merupakan negara yang mempunyai dasar kebudayaan, punya bahasa, punya tata kehidupan, dan pergaulan yang hampir mirip. Karena semua negara umumnya menjadi pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Yang berikut,
latar belakang yang berikut, dibentuk sebagai suatu himpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, dan dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi ASEAN itu dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Dan yang berikut, ditandatangani oleh utusan Menteri Luar Negeri 5 pendiri ASEAN yang sudah Ibu sebutkan tadi, perwakilan dari setiap masing-masing negara, baik Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Oke, baik, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, untuk kalian biar tetap semangat, satu tembang manis hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Oke, baik, kembali lagi di Radio Edukasi Spensa FM 99,9 MHz. Baik anak-anak, semoga cuaca terik matahari yang sedikit menyengat ini tidak membuat semangat kalian memudar pada siang hari ini. Baik, kita lanjut. Letak dan luas ASEAN. Yang pertama, kita melihat letak astronomis. Letak astronomis berarti dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis yang kedua adalah letak yang menunjukkan suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi. Nah, kita lihat utara berbatasan dengan negara Cina, barat berbatasan dengan India dan Bangladesh, selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, timur berbatasan dengan Papua Nugini. Itu letak dan luas ASEAN. Di Indonesia, Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jalan Sising Maharaja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Jadi di Indonesia juga punya sekretariat khusus yang ada di Jalan Sising Maharaja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luas ASEAN. Luas ASEAN itu 4.494.810 km persegi. ASEAN memang sangat luas ya. Lanjut, keadaan alam dengan negara-negara ASEAN. Yang pertama, subwilayah daratan utama. Subwilayah daratan utama dicirikan oleh banyaknya lembah yang berbentuk dari endapan aluvial. Endapan ini terpisah satu sama lain oleh rangkaian pegunungan. Untuk kawasan Asia Tenggara atau ASEAN dilalui oleh jalur pegunungan oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Misalnya Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang berikut, subwilayah kepulauan atau perairan. Dicirikan oleh adanya lingkungan laut dan pulau. Misalnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Struktur geologi Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi seperti yang kita sudah pelajari kelas 7, lempeng-lempeng geologi, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan juga ada lempeng Indo-Australia dengan aktivitas kegempaan atau seismik dan gunung berapi atau vulkanik yang tinggi. Berikut, di sana bertemu dua lempeng benua besar, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil. Berikut,
Puncak tertinggi di Gunung Kinabalu, yaitu 4.101 meter. Gunung Kinabalu adanya di Kalimantan. Dan puncak Jayawijaya, Indonesia, 5.030 meter. Berikutnya, 3 pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, baru terpisah dari benua Asia sekitar 10.000 tahun yang lalu. Yang berikut, sosiokultural. Baik, sosiokultural di sini ada agama, ada ras penduduk, dan budaya. Kita melihat agama yang dianut. Yang pertama, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, agama Taoisme, agama Konfusianisme, dan agama Hindu. Jadi, agama Buddha, agama Taoisme, dan Konfusianisme saling berkaitan, di mana agama Buddha itu menekankan kehidupan setelah kematian ya. Kalau agama Taoisme lebih menekankan keserasian hubungan antar manusia dan alam. Kalau agama Konfusianisme lebih menekankan nilai-nilai etika kehidupan. Setelah itu ada ras penduduk. Di sana ada Melayu, ada Tionghoa, ada India, dan ada Austronesia. Budaya, ada budaya Khmer. Budaya Khmer adanya di budaya Khmer, ibu ulangi, budaya Khmer itu budayanya Kamboja. Budaya Thai, budaya dari Thailand, dan budaya Melayu. Keadaan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada 2 jenis, yaitu iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis, di mana Indonesia dilalui garis khatulistiwa antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kita mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang berikut, iklim fisis adalah keadaan iklim yang ditinjau dari keadaan fisis muka bumi dan wilayah perairan. Contohnya, iklim laut, iklim gunung, dan iklim daratan. Ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara: curah hujannya tinggi dan suhu udara panas. Iklim di wilayah Asia Tenggara meliputi iklim tropis dan sebagian kecil subtropis di bagian utara Myanmar. Oke, baik anak-anak, satu tembang manis ke ruang dengar Anda. Semoga kalian tetap semangat. Kembali lagi di Radio Edukasi Spensa FM 99,9 MHz. Semoga kalian masih tetap semangat. Materi kita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap belajar modul di rumah, tetap mengerjakan tugas. Selamat siang, dan untuk menutupi perjumpaan kita pada siang hari ini, Ibu putarkan satu tembang lagu ke ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur. Selamat siang.